Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang kesehatan. Sudah barang tentu semua orang di dunia ini tanpa terkecuali ingin hidupnya sehat. Wabil khusus kita sebagai umat Islam selalu memanjatkan doa baik dalam sholat maupun ba'da sholat. Kita selalu memohon sehat walafiat. Nah, apa saja yang berkaitan dengan kesehatan? Satu diantaranya, bagaimana cara kita memelihara kesehatan tersebut. Dua, apa yang bisa mengganggu atau merusak kesehatan. Yang ketiga, apabila kita sakit, apa saja yang baik kita lakukan untuk berupaya untuk menyembuhkan. Nah, yang pertama, bagaimana kita memelihara kesehatan itu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan menjaga atau memelihara itu lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan sampai kita menunggu sakit kemudian mengobati, itu lebih sulit dan lebih berisiko. Yang mudah itu adalah memelihara kesehatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, penyakit itu datangnya dari perut. Nah, kenapa perut? Karena perut itu gudangnya makanan yang kita masukkan melalui mulut. Nah, itu artinya kita harus mengontrol pola makan kita yang sehat. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, baik dalam banyaknya porsinya maupun dalam komposisinya. Secara ilmiah, makanan itu terdiri atas kandungan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, kalau makanan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur karbohidrat sebagai energi, kemudian protein, kemudian vitamin untuk menjaga vitalitas tubuh kita, untuk menjaga kekebalan tubuh kita, dan juga mineral, itulah tubuh kita akan menurun vitalitasnya. Nah, jadi kesehatan itu bisa kita bangun dengan pola makan yang bergizi seimbang, baik karbohidrat maupun vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang. Dan juga porsinya harus sesuai dengan aktivitas kita. Kalau aktivitas kita kerja berat, ya sedikit ada penambahan dalam volume atau porsi makanan tersebut. Nah, kalau kita cuman tidak banyak kegiatan, ya bisa sedikit saja. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sumu tasihu, bersaumlah kalian maka kalian akan sehat. Jadi dalam beribadah pun kalau kita melaksanakannya dengan baik dan benar, itu bisa memelihara kesehatan kita. Bukan saum saja, dalam sholat 5 waktu, kemudian sholat qiyamul lail, tahajud, sholat duha, itu sangat baik untuk memelihara kesehatan kita. Dan ada ilmuwan atau saintis, peneliti yang meneliti baik itu wudhu atau saum atau sholat, itu ternyata fakta ilmiah. Jadi bisa menjaga kesehatan. Salah satu contoh, misalkan wudhu itu yang paling mudah, otomatis menjaga kebersihan, dan bersih itu adalah pangkal kesehatan. Kemudian ada yang meneliti tentang ruku dan sujud. Itu di dalam ketika waktu kita sujud itu ada urat saraf di dalam ubun-ubun kita yang kalau seseorang tidak pernah sujud itu tidak akan tersentuh oleh pembuluh darah. Nah, ketika seseorang sering sujud, maka pembuluh darah bisa menjangkau pembuluh tersebut yang khusus terjangkau oleh pembuluh darah ketika sujud. Makanya orang-orang yang sering sujud itu cerdas-cerdas. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan dalam sujud terakhir kita itu ada lama, gitu, diadakan sujud lebih lama, dan tentu saja diisi dengan doa-doa khusus. Nah, kemudian yang ketiga untuk memelihara kesehatan kita itu masih berkaitan dengan ibadah, yaitu ibadah mata. Sering-seringlah kita membaca ayat suci Al-Quran, nas-nas Al-Quran. Itu bisa memperpanjang ketajaman mata kita. Jadi kalau ada seorang tua gitu ya, kalau rajin baca Quran itu pandangannya tidak cepat lamur atau tidak cepat kabur gitu ya. Yang ketiga, upaya memelihara kesehatan kita bisa dengan atau dianjurkan dengan olahraga yang teratur, yang rutin, seperti senam, jogging, lari pagi, atau kita sore-sore. Karena olahraga senam sendirian atau
di rumah susah dilaksanakan, kurang menyenangkan, bisa olahraga dengan volleyball atau olahraga sepak bola kalau laki-laki. Kemudian yang keempat, pola pikir yang positif itu bisa meningkatkan kesehatan kita ya. Itulah 4 poin dari cara kita memelihara kesehatan. Yang kedua, apa saja yang bisa mengganggu kesehatan atau merusak kesehatan? Yang ke-1 diantaranya pola makan yang tidak sehat atau gizinya tidak seimbang. Yang kalau kita rinci, misalkan karbohidratnya banyak. Ya, biasanya karbohidrat itu terkandung di dalam beras, roti atau singkong, sagu. Nah, sedangkan proteinnya misalkan ikan, daging, telurnya jarang kita makan atau sedikit. Kemudian vitamin terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Juga mineral ada dalam susu misalkan. Nah, itu kalau kita konsumsi tidak seimbang atau porsinya salah satunya banyak, salah satu yang lainnya sedikit, itu bisa mengganggu kesehatan. Karena vitalitas tubuh kita itu dibangun oleh nutrisi yang tadi itu, gizi yang tadi. Kemudian dari poin yang kedua, yang keduanya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti banyak merokok, minum alkohol, dan memakan makanan yang dikemas sudah terkontaminasi oleh radikal bebas, yaitu diantaranya zat pengawet. Nah, kemudian makanan yang basi itu juga bisa merusak kesehatan. Kemudian pola berpikir yang negatif, yang salah, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Yang lainnya diantaranya pola tidur, pola istirahat. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah saja gitu ya. Kalau ingin memperdalam kesehatan itu, ada yang disebut tibu nabawi, atau secara gampangnya kita tinggal meniru apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimana upaya kita dalam menyembuhkan apabila kita sakit. Di antaranya, cara pengobatan yang baik itu adalah back to nature atau kembali ke alam. Artinya kita mengobati dengan herbal, itu yang terbaik. Kemudian ada istilah tibu nabawi. Jadi cara pengobatan yang terbaik itu adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam mengobati penyakit. Yang dilarang itu pengobatan, baik pengobatan medis atau non medis, kita pergi ke dukun, itu dilarang di dalam agama. Nah, kemudian dari poin herbal tadi, di kita itu ada banyak tersedia rempah-rempah gitu ya. Itu sudah tentu itu merupakan obat yang sangat baik. Dan juga tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu sangat banyak merupakan obat. Antara pengobatan atau penyembuhan yang dianjurkan oleh di dalam agama kita adalah banyak-banyak berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat penyembuh. Nah, kemudian pengetahuan yang sangat baik kita pelajari, marilah kita dengarkan guru kita ini, yaitu Ustadz Andri Kurniawan, akan menyampaikan tentang kesehatan yang berkaitan dengan pengobatan masa kini. Mari kita dengarkan.